Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Yesi Mailani Kartiwi, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan dan pengelolaan pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis kasus perundungan bullying terhadap motivasi belajar siswa berdasarkan perspektif landasan dan pengelolaan pendidikan. Untuk memenuhi salah satu tugas UAS atau ujian akhir semester yang disusun oleh saya sendiri, Siti Nur Epa, dengan NIM 242100005, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, kita masuk ke dalam pendahuluan. Pada video esai akademik ini, saya akan membahas kasus pendidikan mengenai perundungan atau bullying di sekolah. Dengan judul analisis kasus perundungan atau bullying terhadap motivasi belajar siswa berdasarkan perspektif landasan dan pengelolaan pendidikan. Saya memilih kasus ini karena perundungan atau bullying merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia. Tindakan ini dapat berupa kekerasan verbal, fisik, maupun psikologis yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Fenomena perundungan tidak hanya berdampak pada kondisi emosional dan sosial peserta didik, tetapi juga mempengaruhi motivitas belajar, kepercayaan diri, serta perkembangan akademik mereka. Sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Namun, masih ditemukannya kasus perundungan menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan bagi seluruh siswa. Korban perundungan sering mengalami rasa takut, cemas, kurang percaya diri, bahkan kehilangan semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Kasus perundungan yang terjadi di sekolah menarik untuk dikaji karena berkaitan erat dengan sebagai aspek pendidikan, baik dari segi landasan filosofis, psikologis, sosiologis, maupun yuridis. Selain itu, kasus ini juga dapat dianalisis melalui perspektif pengelolaan pendidikan untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah dalam mencegah serta menangani perundungan. Oleh karena itu, video esai ini akan membahas dan menganalisis kasus perundungan terhadap motivasi belajar siswa berdasarkan perspektif landasan dan pengelolaan pendidikan. Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak perundungan serta upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung keberhasilan belajar peserta didik. Kemudian paparan kasus. Kasus yang dianalisis berasal dari penelitian Nurmadini 2025 yang dilakukan di MI Miftahul Ulum Koplongan. Penelitian tersebut melibatkan 17 siswa kelas 3 yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 3 bentuk perundungan yang terjadi di sekolah, yaitu bullying verbal, seperti mengejek dan mengolok-olok teman, bullying fisik seperti memukul, mendorong, dan menjahili teman, bullying mental seperti pemalakan, pengucilan, dan intimidasi.
Penelitian tersebut juga menemukan bahwa siswa yang menjadi korban bullying mengalami penurunan rasa percaya diri, ketakutan berinteraksi dengan teman sebaya, malas datang ke sekolah, dan kehilangan semangat belajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa bullying memiliki hubungan negatif dengan motivasi belajar siswa. Analisis berdasarkan landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan Indonesia berakar pada Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perilaku bullying bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk mengembangkan potensi peserta didik, bukan menjadi lingkungan yang menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis. Dari perspektif filsafat pendidikan, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Oleh karena itu, tindakan bullying menunjukkan belum tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Yang kedua, landasan psikologis pendidikan. Menurut landasan psikologis, peserta didik membutuhkan rasa aman dan nyaman untuk berkembang secara optimal. Korban bullying sering mengalami rendahnya kepercayaan diri, kecemasan dan ketakutan, menurunnya motivasi belajar, kesulitan berinteraksi sosial. Ketika kebutuhan psikologi siswa terganggu, proses belajar menjadi tidak efektif. Siswa lebih fokus pada rasa takut yang dialami daripada kegiatan belajar di kelas. Hal ini menyebabkan penurunan prestasi akademik dan partisipasi belajar. Yang ketiga, landasan sosiologis pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosial yang berlangsung melalui interaksi antar individu. Bullying menunjukkan adanya masalah dalam hubungan sosial di lingkungan sekolah. Interaksi yang seharusnya mendukung perkembangan peserta didik justru berubah menjadi perilaku diskriminatif dan agresif. Dari sudut pandang sosiologis, sekolah memiliki fungsi sebagai agen sosialisasi yang menanamkan nilai toleransi, kerjasama, dan saling menghargai. Apabila bullying terus terjadi, maka fungsi sosial sekolah tidak berjalan secara maksimal. Yang keempat, landasan yuridis pendidikan. Secara hukum, peserta didik berhak memperoleh perlindungan selama mengikuti proses pendidikan. Dasar hukum yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, sekolah wajib menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk perundungan. Analisis berdasarkan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Sekolah perlu menyusun program pencegahan bullying secara sistematis melalui penyusunan tata tertib sekolah, sosialisasi anti-bullying, pendidikan karakter, program bimbingan dan konseling. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan program dapat dilakukan melalui pengawasan guru di lingkungan sekolah, kegiatan pembiasaan karakter positif,
pendampingan siswa yang menjadi korban maupun pelaku, kerjasama dengan orang tua. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan monitoring kasus bullying, pengumpulan laporan dari siswa dan guru, evaluasi efektivitas program anti-bullying, tindak lanjut terhadap kasus yang ditemukan. Yang keempat, faktor pendukung. Komitmen kepala sekolah, kerjasama guru dan orang tua, adanya program pendidikan karakter, dukungan lingkungan sekolah yang positif. Yang kelima, faktor penghambat. Kurangnya kesadaran siswa tentang dampak bullying, pengawasan yang belum optimal, minimnya pelaporan kasus, pengaruh lingkungan sosial dan media digital. Refleksi dan solusi. Menurut saya, bullying merupakan masalah pendidikan yang tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Banyak orang menganggap ejekan atau candaan sebagai sesuatu yang wajar. Padahal tindakan tersebut dapat memberikan dampak psikologis yang serius bagi korban. Sebagai calon pendidik, saya memandang bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Pencegahan bullying tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga perlu dilakukan melalui pendidikan karakter dan pembentukan budaya sekolah yang positif. Solusi yang dapat dilakukan adalah bagi sekolah, yaitu membentuk program anti-bullying, menyediakan layanan konseling yang aktif, meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah. Bagi guru, yaitu menjadi teladan dalam menghargai sesama, mendeteksi gejala bullying sejak dini, memberikan pendampingan kepada korban. Bagi peserta didik, mengembangkan sikap empati dan toleransi, berani melaporkan tindakan bullying. Bagi orang tua, yaitu memberikan pendidikan karakter di rumah, menjalin komunikasi dengan sekolah. Yang terakhir, bagi pemerintah, yaitu memperkuat kebijakan perlindungan peserta didik, memberikan pelatihan pencegahan bullying bagi tenaga pendidik. Yang terakhir, kita masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa bullying memiliki dampak negatif terhadap motivasi belajar siswa. Perilaku bullying tidak hanya mengganggu kondisi psikologis peserta didik, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Tinjauan dari landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis, bullying bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan hak peserta didik. Melalui pengelolaan pendidikan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. She's sweet but a